Langsung aja penutup dan pembuka tadi adalah kembali penutupnya Bang Kores. Kores lagi. Ya, tadi dia yang buka, sekarang dia yang tutup. Hehehe. Kanda Yonat ini bawa-bawa Yunani. Nggak ngobrol dulu sama Kakuk sebagai pakar Yunani satu Indonesia. Ya, ini menarik ya. Memang betul yang dikatakan Kanda, tapi aku akan koreksi dikit. Sebenarnya itu ego, eimai, auton ya. Karena itu siapa dianya itu menjadi objek. Nanti menjadi akusatif kepada nominatifnya. Siapa nominatifnya? Ego ini atau si aku ini. Eimai itu adalah bentuk yang nanti mengikuti ke si objeknya gitu. Jadi eiminya juga berubah itu. Eimi si bentuk nominatifnya, belum mengikuti ke bentuk kata ketiganya. Gitu my brethren. Nah, ini kekristenan ini nggak nyampe ke sini. Nggak nyampe. Makanya dia tidak menemukan menjadikan Allah satu-satunya Tuhan di dalam perjanjian baru. Karena mereka ngertinya cuma dari terjemahan saja. Ini bertanya atau sangat... apa ini? Ya, nanti bertanya kan ini waktu 2 menit, Bre. Sabar 2 menit. Sabar dong. Sama Erben juga nantang gitu. Erben, yang lu masuk sintak itu kan bentuk dari kasus kata benda Yunani ya. Nah, kayak gitu. Fokus dulu. Cepat, fokus dulu. Iya, itu 1 menit kok. Nggak mau gue cepat mau gue lambat, 1 menit tetap 1 menit. Kan gitu ya. Nah, ini yang kekristenan ternyata kalah dalam melangkah oleh Islam gitu. Karena Yunani akhirnya yang menguasai Islam juga gitu loh. Kemudian nanti gue akan bertanya mengenai Yunani, tapi sebelum itu gue akan menari dulu dalam ego eimi ini gitu. Harusnya pembuktiannya tadi itu my brethren bukan dari perjanjian lama atau perjanjian baru atau yang menjadi kitab kalian sendiri. Harusnya kalian mengeluarkan literasi dari Yunani yang menyatakan bahwa ego eimi itu diterjemahkan ke dalam I am he gitu my brethren. Dan gue sudah mengecek literasi Yunani tersebut memang nggak ada. Ego eimi jatuhnya itu apa? Akulah atau I am gitu jatuhnya. Terus yang kocak juga si siapa Kayapas itu bawa Al-Quran, tapi Al-Quran terjemahannya apa coba? Akulah, bukan akulah dia. Aduh, mau coba mencela Muslim, udah tahu Muslim itu pinter. Sekarang pertanyaannya my brethren, tunjukkan kata lateiwo yang dinisbatkan kepada Yesus, silahkan. Waktu habis 5 menit. Siapa nih? Kayapas dulu nih, tadi disebut-sebut nih. Kayapas. Ya, tadi udah membuktikan itu kan kata-katanya, makanya saya tadi minta bacakan itu. Akulah yang maha, bukanlah akulah saja. Kalau akulah saja itu ego. Bahkan tadi yang ditunjukkan Nandar, saya tadi salah juga waktu dia ngobrol. Itu ego eimai yang awal dia tunjuk. Kemudian yang kedua dia tunjuk ego eimi. Demikian juga Quran menggunakan ego eimai. Tadi saya nggak perlu share screen lagi ya. Mungkin saya kasih aja. Saya forward aja nanti tentang Qurannya itu. Terus apalagi yang mau ditanggapin, mungkin Kores ini sih saya merasa berkali-kali diomongin tetap nggak denger. Contohnya tadi di awal itu masalah ayat ya. Ayatnya ternyata dia cuma ngambil sepotong, dia nggak baca bawahnya, tapi giliran saya menjawab, dia tidak mengindahkan, dia tidak membaca apa yang saya tampilkan. Jadi menurut saya ya, saya tidak mau menurunkan kelas juga berdebat dengan si Bro Kores jika sikapnya seperti ini. Terima kasih. Itu aja. Lanjut. Oke, saya mengucap syukur ya. Mengucap syukur dengan Anda Bro Kores sebenarnya. Walaupun yang lain agak kurang ya, respect pada dia. Justru dengan adanya Anda sebenarnya sedang menyatakan kepada rekan-rekan Anda membenarkan bahwa ayat yang Anda tadi kutip itu membenarkan bahwa itu adalah kepada Bapa. Yang saya tahu Allah itu tidak bisa disebut Bapa ya. Terima kasih. Selamat datang kepada penyembahan kepada Bapa yang di sorga ya. Anda sudah menggiring rekan-rekan Anda untuk menyatakan bahwa Allah itu Bapa, bahwa Dia itu adalah Bapa. Terima kasih. Allah Subhanahu wa taala ada di surga. Anda sudah mengerti. Ya, Mas Bro, silakan. Mas Bro. Ya. Kurasa tadi udah jelas ya, ego ini udah saya compare dengan yang diulang tadi juga bisa diterjemahkan akulah dia. Jadi intinya ketika seorang penerjemah melakukan terjemahan itu dia harus minimalisasi loss of translation.
Jadi orang-orang harus paham, bukan hafal ya, bukan sekedar hafal. Kalau misalnya hafal, aku pun bisa hafal lagu-lagu aku bisa hafal. Tapi bahasa Inggris, aku bisa hafal lagu bahasa Inggris. Tapi apakah aku ngerti, gitu kan? Nah, tujuan para LAI menerjemahkan itu bukan untuk hafal, tapi untuk mengerti. Karena mengenal Tuhan itu perlu pengertian. Kita juga membuka kita tahu, kita ngerti. Makanya, nah kalau saya cuma hafal tapi saya nggak ngerti, gimana saya bisa kenal Tuhan? Nah, disitulah kembali ternyata egoimi itu juga bisa dikatakan akulah dia, seperti yang saya tunjukkan tadi di Keluaran berapa tadi, di Ulangan 32 ayat 39 bisa diterjemahkan demikian juga. Jadi itu untuk menghindari apa yang namanya loss of translation, supaya paham, itu aja intinya. Bukan LAI menyembunyikan sesuatu seperti fitnah-fitnah yang selama ini ada, enggak. Tujuannya apa? Supaya paham. Untuk apa menyembunyikan? Kalau memang menyembunyikan, tentu Alkitab itu, mushaf-mushaf Alkitab yang lama-lama akan dibakar untuk diseragamkan. Nah, itu kan tujuannya untuk menyembunyikan. Sementara kan kita tidak melakukan hal seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi tujuannya adalah untuk menghindari loss of translation. Kurang lebih demikian. Ada yang lagi yang... Nah, Derion, mana Dek? Oke, Ayo siapa lagi? ngomong teman-teman. Serben. Aku enggak. Ya ini again heresis ini kayaknya dia mau ngomong. Ya, ini. again, silakan. Ayo. Ngomonglah Oke, kau. terima kasih atas waktunya. Ya, tadi cukup menarik ya di narasi-narasi yang dilontarkan oleh pihak lawan kita ya. Tapi begini, sepanjang tadi bernarasi, kayaknya mereka itu berada dalam kelas yang tidak setara dengan kita loh. Padahal kita sudah mendowngrade kelas kita dalam menyampaikan sama mereka. Tapi mereka tidak nangkap. Tapi memang gitulah kualitas mereka ya. Saya pun maklum gitu kan. Tadi ada si Yonatan Nandar yang sosok Yunani, ada juga si Gurunda yang sosok mengajari ya kan. Tapi begitulah. Ya, tapi ya kita kan bukan berpatok pada mereka, tapi Ini kepada menjawab atau apa ini? enggak, aku Menjawab atau mencela-cela? Waktu. Enggak, sebentar. Kan saya bicarakan fakta. Begitu. Nah, langsung Ini aja kan ke materinya, Bro. Enggak apa-apa. Gak usah Iya. Iya, kita perlu mengcounter framing begitu, itu framing jelek itu namanya. Gitu ya. Framing jelek harus di-counter. Jangan dibiarkan. Begitu. Kita harus menyampaikan kebenaran. Kita sudah mendowngrade pun kemampuan kita supaya mereka memahami. Mereka nggak paham juga begitu. Gitu ya. Terima kasih. Habis waktunya. Silakan. Iya, thank you Kang Kawan, memang mematikan pertanyaan dari Kores ya, sampai nggak disentuh sama sekali loh, Masya Allah. Makanya belajar Yunani, my brethren. Dalam Yunani itu banyak sekali kebenaran yang akan lu dapatkan kalau lu bisa bahasa Yunani, serius. Walaupun bahasanya pagan yang dipakai, tetap orang-orang ini ada tauhidnya, ya, tokoh-tokoh perjanjian baru yang menulis gitu loh. Sehingga nanti akan kalian menemukan kebenaran. Tadi juga Kayapas lu nggak bisa kabur. Di Al-Quran itu tertulislah akulah gitu. Nggak ada kata dia di sana. Tapi di perjanjian baru terjemahan fatalnya ada kata dia. Ketahuan sama Islam. Mau dibantah kayak gimana coba kalau udah ketahuan sama Islam? Itu akan dibahas, itu akan disebarkan terus kebenarannya. Tidak ada kata autos. Tidak ada kata autos di sana. Habiskan di situ. Sehingga apa? Terpisah antara Yesus dan juga Bapa di situ. Gitu loh my brethren. Ini baru yang Kandan Yonat nanya. Belum yang Akuk loh. Ini Akuk level 2-nya loh tadi pertanyaannya. Nggak disentuh sama sekali. 5 menit terbuang sia-sia. Kayapas mau coba framing unyu-unyu. Coba nggak usah menurunkan kelas. Dijawab. Lu mau bugil kayak gua nggak tahu. Lu mau tiduran sama cowok lu kayak gua nggak tahu. Dijawab. Ada nggak kata yang gua minta yang dinisbatkan kepada Yesus? Itu nggak perlu 7 menit, nggak perlu 5 menit. Oh iya, ada di sini. Nah, share screen, dar, udah kelar gua. Tidak, aku besok dibaptis. Kan gitu kan. Kalau ada, kalau nggak ada bilang nggak ada dan diakui. Sisanya apa? Berasumsi ria. Kan tinggal begitu doang. Masa susah banget. Pertanyaan simpel loh. Ya Allah. Terus apa lagi? Mengucap syukur. Ya alhamdulillah, Jason. Memang kita mensyukuri menjadi Islam. Kenapa?
Ya karena Islam itu mempelajari bahasa-bahasa dari kitab suci yang ada. Kalian itu gini deh. Aku tuh ngasih topik begini ya. Siapa yang lebih berhak untuk memegang kitab Biblos antara Islam atau Kristen gitu? Kalian itu sebenarnya menuhankan Yesus nggak perlu Biblos sebenarnya, serius. Nggak perlu. Karena apa yang kalian imani tidak tertulis. Tritunggal nggak ada. Tuhan menjadi manusia nggak ada. Sekolah ibadah hari Minggu nggak ada. Tuhan 3 pribadi nggak ada. Nggak ada semua. Dosa waris dan dosa perbuatan nggak ada. Mau dibawa kemana, bre? Yang kayak gini tuh, aduh, dialog sama Islam tuh susah, serius. Mau tanya jawab, mau battle, habis. Nggak bisa kalian itu ngebantah Islam itu, serius loh. Apa sih yang kau Lah tanya? kenapa? Bukan. Apa? 3 Tanya menit, tuh bre. apa? Teman 3 menit, 3 menit. Ini Selesai. bertanya framing semua. apa ini? Aku mengucap syukur. Aman. Nah gitu, jadi diterima saja kenyataan yang ada. Selamat datang di Pertanyaan kebenaran. kamu tuh Sekarang apa? kesempatan kalian terakhir untuk menjawab di mana kata latreuo dinisbatkan kepada Yesus. Latreuo itu Silakan. apa?